jarang saya nangis. Kalau saya dengar pujian, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, membuat saya bisa menangis. Karena apa? Rasa cinta itu yang ada. Tapi jangan sampai saya kehilangan Tuhan saya. Kedekatan dengan Tuhan saya itu jangan sampai hilang. Apapun yang terjadi, jika ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka apapun yang dia ucapkan itu adalah tentang kebenaran tentang cinta dan kasih Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi sebagaimana yang ada dalam hati kita, yaitu yang keluar. Jangan ada satupun hal yang bisa membuat kita mencintai sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Terus 3 ayat 18. Yuk dibaca 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 1 ayat 8. 2 Petrus 1 ayat 8. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Gak akan rugi kalau kita mengenal Tuhan dan kebenarannya. Ya, jadi jangan biarkan kita kehilangan kesempatan itu. Waktu ini gak akan kembali lagi. Gampangnya kalau misalnya dipakai, nanti kita ke PTC ya misalnya. Mau pijet misalnya. Nah itu kalau kita di rumah masih terus tidur-tiduran ini waktunya jalan terus. Kalau sudah, ayo sekarang berangkat sudah jam 8, kira-kira masih sempat gak mau pijet di PTC? Gak sempat saudara. Waktu itu berjalan begitu cepat. Minggu lalu sekarang sudah minggu lagi. Kita harus benar-benar menggunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Caranya bagaimana supaya kita bisa menyenangkan Tuhan itu? Caranya bagaimana? Caranya adalah gelibet. Do you know gelibet? Terus. Benar, kita harus gelibet sama Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kita. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan juga bersama dengan kita. Itu membuat kita itu kuat, membuat kita kuat menghadapi tantangan. Ya, karena bukan berarti nggak ada tantangan, tapi kalau tantangan itu datang, tapi ada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Bergaul karib dengan Allah, seperti Nuh. Nuh itu hidupnya bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan percayakan dia untuk membuat kapal, membuat bahtera. Bukan waktu yang singkat untuk membuatnya. Tahu berapa lama Nuh membuat kapal? Ada yang tahu berapa lama Nuh membuat kapal dalam cemoohan orang-orang, dia dianggap gila dan sebagainya? 100 tahun. Kita dibully atau kita dicemooh orang dalam waktu sehari aja sudah jengah dan tidak kuat. Apalagi Nuh dan keluarganya, anak-anaknya, apa tidak kasihan mereka dicemooh. Oh, bapakmu tuh Median misalnya, bikin kapal di atas gunung besar di musim bukan musim hujan. Bagaimana memangnya kapal di atas gunung itu bisa berlayar? Memang tidak masuk akal kadang-kadang Tuhan itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu pernahkah berbohong Tuhan? Apakah janjinya nggak digenapi?
semua janjinya digenapi. Ya, apa yang tertulis dalam perjanjian lama digenapi semuanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menyingkirkan Taurat, tetapi digenapi oleh Tuhan. Ya, Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 1. Daud ini satu contoh orang yang dekat dengan Tuhan. Bapakku. Dan di dalam kitab Mazmur itu adalah pujian-pujiannya Daud kepada Allah. Dia sangat dekat dengan Allah. Dan satu kata yang dikatakan dalam 63 ayat 1. Iya, kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Seperti apa ya, kalau kita membaca ini, kok bisa seorang Daud itu mengatakan kata-kata yang seperti ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Supaya kita tuh dekat, bergaul karib dengan Allah. Kita cari waktu menyendiri, kita nyanyi pujian-pujian seperti ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat